Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soniari Pentriada Manik dengan NIM 01011920085 dari KPIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan massa. Wilbur Graham mengatakan bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang artinya sama. Sedangkan istilah massa dikatakan oleh P.J. Bowman bahasanya untuk menunjukkan suatu golongan yang heterogen dan anonim, banyak jenis dan tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya, jadi apa sih pengertian komunikasi massa itu? Komunikasi massa menurut Bittner adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri komunikasi massa. Jadi ciri-ciri komunikasi massa itu ada 7. Yang pertama, ditujukan untuk khalayak luas, heterogen, anonim, serta tidak mengenal geografis. Sedangkan yang kedua yaitu bersifat umum, bukan perorangan. Yang ketiga itu penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau khalayak yang luas secara cepat. Yang keempat, penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah. Yang kelima, kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Yang keenam itu, kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala dan bersifat temporer. Terakhir, ciri-ciri komunikasi massa itu isi pesan mencakup aspek kehidupan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup komunikasi massa. Nah, ruang lingkup komunikasi massa ini terdiri dari dua pandangan. Yang pertama itu pandangan klasik, yang kedua itu pandangan modern. Lalu apa saja ruang lingkup komunikasi massa pada pandangan klasik? Yaitu ada 5. Yang pertama surat kabar, kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat film, dan yang kelima televisi. Selanjutnya pandangan modernnya, ruang lingkup komunikasi massa dalam pandangan modern ini adalah media sosial, media online, dan internet. Selanjutnya, elemen-elemen yang terjadi di komunikasi massa itu apa-apa saja sih? Yaitu meliputi komunikator, pesan, media, khalayak, dan filter. Yang pertama itu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Misalkan saya kan ingin menyampaikan pesan kepada kalian. Jadi saya ini seorang komunikator dan kalian adalah komunikannya. Selanjutnya yang kedua itu pesan. Nah, pesan dalam komunikasi massa ini bersifat umum dan terbuka karena pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang atau khalayak. Yang ketiga ada namanya media. Nah, media yang digunakan komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat khalayak yang luas. Yang keempat itu ada khalayak. Khalayak ini khalayak komunikasi massa yang dituju itu ada sejumlah besar orang yang tidak diketahui identitasnya atau anonim dan heterogen atau beraneka jenisnya, aneka ragamnya, budayanya gitu. Yang kelima ada filter. Nah, karena khalayak yang tidak ketahui tadi, anonim tadi, yang kita nggak tahu latar belakangnya apa, budayanya apa, maka filter ini berfungsi untuk masyarakat itu agar bisa memfilter pesan mana yang untuk dia, mana yang bukan untuk dia, sesuai dengan latar belakang dan budayanya. Yang terakhir tuh ada umpan balik. Nah, umpan balik sendiri pemberian masukan bagi komunikator mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan atau didistribusikan kepada khalayak. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut ahli itu, menurut Adianto, ada 5, yaitu fungsi pengawasan, surveillance. Yang kedua itu fungsi penafsiran atau interpretation. Yang ketiga fungsi pertalian atau linkage. Yang keempat fungsi penyebaran nilai-nilai atau transmission of value. Yang kelima itu fungsi hiburan atau entertainment. Terus fungsi komunikasi massa bagi individu apa saja? Yaitu
pengawasan atau pencarian informasi. Nah, jadi komunikasi massa ini berfungsi untuk mencari informasi gitu di media massa. Selanjutnya itu ada fungsi pengembangan diri. Yang ketiga ada fasilitasi dalam hubungan sosial. Jadi fungsi komunikasi massa bagi individu ini sebagai fasilitas untuk berhubungan sosial gitu. Yang keempat itu ada substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial. Jadi media massa ini sebagai media pengganti kita bersosialisasi, masyarakat bersosialisasi. Yang kelima itu membantu melegakan emosi atau afeksi. Jadi kalau kita misalkan lihat media massa, lihat media sosial, jadi kita kayak ngurangin emosi, melegakan emosi gitu kan. Yang keenam itu ada sarana pelarian dan ketegangan dan keterasingan. Yang terakhir tuh fungsi komunikasi massa bagi individu itu bagian dari kehidupan ritual rutin atau ritualisasi. Jadi ya kita lihat saja sekarang ini kita sangat membutuhkan media massa karena kita seperti ketergantungan, karena kita tahu berita, tahu terjadi gempa di daerah lain gitu kan, itu karena dari media massanya. Hanya fungsi komunikasi massa bagi masyarakat apa aja sih? Yaitu sama seperti fungsi komunikasi bagi individu juga, yaitu fungsi pengawasan lingkungan, social surveillance. Yang kedua itu fungsi korelasi sosial atau social correlation. Yang ketiga itu fungsi sosialisasi, social transmission. Yang terakhir itu fungsi hiburan atau entertainment. Jadi komunikasi massa ini bagi masyarakat tuh bisa sebagai hiburan, karena kadang media massa juga nggak menampilkan berita gitu kan, menampilkan hiburan juga di media massa itu. Terakhir ada nih, bukan terakhir sih, yang keempat itu fungsi transmisi budaya. Fungsi transmisi budaya ini misalkan ya kita nonton media massa, kita lihat di televisi, kita lihat budaya asing. Nah, jadi secara tidak langsung kita kayak menganalisis, oh begini budaya di negara lain gitu kan. Jadi terjadilah akulturasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing atau kebudayaan yang baru. Dan yang kelima itu ada fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Jadi media komunikasi media massa ini bisa juga untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Loh, kok bisa? Iya, karena komunikasi massa ini untuk halayak luas gitu kan. Jadi misalkan kita nggak suka sama kebijakan pemerintah, misalkan pemerintah mau menaikkan harga BBM gitu ya, terus kita kayak demo, kemudian berita pers gitu kan, bahwasanya terjadinya demo karena pemerintah ingin menaikkan harga BBM. Oleh karena itu kadang media massa ini bisa mengubah mengubah kebijakan pemerintah tadi, karena media massa ini sebenarnya sangat berpengaruh gitu. Yang terakhir itu fungsi komunikasi massa, yaitu menggugat hal ini tuh kayak pemerintah, pers, sama masyarakat. Jadi misalkan masyarakat itu nggak suka sama pemerintahnya, hampir sama sih sama dengan fungsi lawan kekuasaan tadi. Jadi misalnya kita nggak suka, masyarakat ini nggak suka sama pemerintahnya, maka oleh itu kita demo, kemudian pers merilis bahwasanya kita demo gara-gara kita nggak suka dengan kebijakan pemerintah tadi. Ya udah, kemudian menggugat kadang pemerintah nggak suka sama persnya atau nggak suka masyarakatnya, ya udah digugat. Komunikasi massa bisa menjadi menggugat gitu. Jadi kurang lebih pembahasan komunikasi massa kita pada kali ini cukup sekian. Jika teman-teman punya pertanyaan yang mungkin saya bisa menjawabnya, bisa disertai di link komen ya, di komen bawah aja. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.